Sama sebelum kita sharing hari ini tanggal 3 Oktober, kita akan berdoa lebih dulu. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, terima kasih Tuhan buat setiap berkat dan anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada keluarga kami. Ampuni Tuhan dosa kami, baik itu dalam perbuatan dan perkataan kami yang mendukakan hati Tuhan. Ajari kami Tuhan pribadi lepas pribadi, sebagai anggota keluarga Tuhan, kami bisa tetap saling mengerti satu sama lain. Supaya Tuhan dimanapun kami berada, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sobat Samas yang terkasih, atau yang dikasihi Tuhan, tema kita kali ini adalah lansia yang menjembatani kasih Allah dalam keluarga. Mendengar kata lansia, kita langsung atau membayangkan orang yang sudah lanjut usia, ya lebih dari 60 tahun lah ya, identik dengan tua. Jadi lansia itu identik dengan tua, sering sakit-sakitan, lutut sakit, pinggang sakit. Pokoknya lansia itu tidak sekuat dan segagah seperti orang-orang muda. Sedangkan kata menjembatani itu menurut saya berarti menjadi jembatan. Kita semua mengerti dan tahu bahwa jembatan itu harus kokoh, kuat, tidak mudah ambruk, ya, tahan guncangan terhadap angin, banjir, badai sekalipun jembatan itu harus tetap kokoh. Nah, sebagai lansia, pengertian keluarga di sini adalah meliputi tidak hanya anak, tetapi juga menantu beserta cucu-cucu. Jadi sudah termasuk keluarga besar. Apalagi kalau kita sebagai lansia tinggal satu rumah dengan anak, menantu, dan cucu. Jadi menjadi keluarga besar. Nah, kadang-kadang sebagai keluarga besar, kadang-kadang ada gesekan kecil yang terjadi dan harus kita hadapi karena kita terdiri dengan berbagai manusia, berbagai pikiran, ya kan. Gesekan-gesekan kecil yang terjadi tadi itu bisa menjadi hilang atau tidak menjadi masalah, atau bisa juga menjadi semakin besar, semakin membuat masalah besar. Nah, semua itu tergantung dari kita, cara kita dan sikap kita dalam menghadapi gesekan tersebut. Sebagai lansia, kita adalah orang yang paling tua yang ada dalam anggota keluarga. Ya, tentunya ya. Tetapi bukan berarti kita yang paling benar. Karena itu semua harus nurut sama kita. Tidak sama sekali. Justru sebagai lansia, kita harus bisa menekan emosi dan ego kita, tidak mudah tersinggung, menjadi lansia yang semakin sabar, tidak selalu ngomel-ngomel dan marah-marah. Terus kedua, tidak selalu mencampuri urusan keluarga anak kita, jadi tidak selalu ikut campur dalam urusan keluarga anak kita. Lebih baik banyak diam dan melihat saja. Selama itu tidak keluar dari jalur, jadi selama itu tidak keluar dari jalur keluarga anak-anak Allah, kita tidak usah ikut turut campur. Ketiga, tidak usah banyak omong, cukup kita mengingatkan saja. Keempat, kita bisa memberikan contoh dan teladan secara langsung melalui tindakan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang dewasa yang sudah mengerti akan kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Kita bisa membagikannya kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita melalui perbuatan-perbuatan kita. Dan yang terakhir adalah selalu mendoakan anak-anak cucu-cucu kita, anak-anak menantu cucu-cucu kita. Sebagai lansia yang saat ini mau tidak mau harus tinggal bersama keluarga anak, kita lebih mengalami banyak kesulitan, lebih banyak. Jadi kita harus selalu
dan selalu belajar serta mohon pertolongan Tuhan agar kita bisa membawa damai di keluarga anak, bukan sebaliknya. Ketika mau tidur malam, kita ingatkan sudah sikat gigi, atau jangan lupa berdoa. Nah, mungkin hal-hal itu yang bisa kita bantu mengingatkan cucu-cucu kita, karena anak-anak kita mungkin belum ada di rumah atau belum pulang dari tugas mereka. Ketika pagi hari pun banyak hal-hal kecil yang bisa kita lakukan yang membantu anak-anak kita. Tentunya kita melakukan hal ini jangan dengan terpaksa atau jangan dengan hati yang berat menjadi beban bagi kita, tetapi kita melakukannya dengan sukacita. Dengan sukacita karena kita sudah mengetahui kasih Allah yang begitu besar kepada kita, kita akan bagikan kepada anak-anak kita melalui kata-kata kita, melalui tingkah laku kita. Mungkin ketika pagi hari semua pada sibuk, papa mama pun akan sibuk menyiapkan diri untuk tugas-tugas mereka hari itu. Mereka akan berangkat kerja, yaitu mereka harus menyiapkan diri. Kita bisa membantu anak-anak kita untuk mempersiapkan cucu-cucu kita. Itu dengan misalnya, ayo bangun pagi, siap-siap untuk sekolah. Mereka duduk di meja makan, kita ingatkan. Pada waktu mereka akan makan, kita ingatkan berdoa. Ketika mereka pamit mau berangkat sekolah, supaya kita hanya tanya, sudah berdoa? Kalau sudah, ya oke. Mereka berangkat. Tetapi berdasarkan pengalaman saya pribadi, ketika saya mengingatkan mereka waktu mau berangkat sekolah, ketika saya tanya, sudah berdoa? Mereka sangat mengerti. Ketika papa mamanya belum sempat mengajak mereka berdoa, mereka langsung lari mendekat ke saya. Mendekat ke saya dan memeluk saya sambil meluk saya. Kemudian saya ajak berdoa, karena saya tahu kalau mereka berbuat demikian pasti mereka belum berdoa. Kemudian saya ajak mereka berdoa sambil saya peluk. Saya ajarkan mereka untuk berterima kasih atas lindungan dan penjagaan Tuhan sepanjang malam. Memohon ampun kalau mereka kadang masih membuat jengkel hati orang tua dan mendukakan hati Tuhan. Sobat Samas yang terkasih, marilah kita sama-sama belajar dan terus berjuang untuk menjadi lansia-lansia yang bisa membagikan kasih Allah kepada anak-anak kita, menantu kita, dan cucu-cucu kita, kepada keluarga besar kita. Demikian sharing dari saya. Semoga bisa memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang penuh kasih, terima kasih ya Tuhan kalau kami boleh sharing Tuhan bersama-sama. Tuhan, di usia kami yang tidak muda lagi Tuhan, di usia kami yang memasuki lansia, ajar Tuhan kami ya Tuhan, untuk kami menjadi lansia-lansia yang tangguh, lansia-lansia yang boleh tetap teguh membagikan kasih Allah, terutama kepada keluarga kami ya Tuhan, membawa keluarga kami untuk tetap dalam jalur kasih Allah, sehingga kelak mereka menjadi orang-orang yang berguna dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.